Segera pergi dari sini. Lu bisanya cuma bikin malu acara pernikahan gue. Dasar mertua bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, di sebuah pernikahan megah yang dihadiri ratusan tamu, pengantin pria dan pengantin wanita duduk di pelaminan dengan wajah bahagia. Suasana mulai berubah ketika ibu pengantin pria, seorang wanita tua sederhana dengan pakaian biasa, datang di atas pelaminan dengan penuh senyum tulus untuk memberikan doa restu kepada anaknya. Sayangnya, kehadiran ibu pengantin pria ini justru menjadi bahan cibiran oleh para tamu undangan. Sang pengantin wanita yang sangat peduli pada citra dan gengsi mulai merasa tidak nyaman atas hal itu. Bisik-bisik dari para tamu undangan itu membuatnya merasa acara pernikahannya yang mewah itu ternodai oleh kedatangan ibu mertuanya yang hanya membawa pakaian sederhana. Hingga akhirnya, dengan wajah penuh amarah dan gengsi yang membara, pengantin wanita tega menyiramkan sebuah air panas tepat ke wajah dan kepala ibu mertuanya di hadapan semua tamu. Kejadian itu membuat ibu mertuanya sampai menjerit. Kulit kepalanya melepuh, wajahnya menangis penuh rasa sakit dan malu. Sementara itu, sang pengantin pria hanya terdiam. Tubuhnya gemetar saat menyaksikan kejadian itu. Hingga 10 menit kemudian, sang pengantin pria membuat sebuah keputusan yang mengejutkan semua orang termasuk istrinya. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar, dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hari itu, langit tampak cerah. Matahari bersinar lembut, seakan memberi restu pada acara pernikahan yang digelar begitu megah di sebuah gedung pertemuan di pusat kota. Di luar gedung, mobil-mobil mewah berjajar rapi. Para tamu undangan yang hadir mengenakan pakaian glamour, batik sutra, kebaya modern, jas hitam elegan, semuanya tampak bersaing dalam penampilan. Di dalam gedung, ruangan besar itu dipenuhi dekorasi emas dan putih yang berkilauan. Bunga mawar segar ditata dalam vas kristal. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya indah yang menerangi seluruh ruangan. Karpet merah terbentang dari pintu masuk menuju pelaminan yang megah. Suasana begitu mewah, seakan ingin menunjukkan betapa istimewanya hari ini. Di atas pelaminan duduk sepasang pengantin baru. Raka, seorang pria muda berwajah tenang, mengenakan beskap hitam khas adat Jawa dengan hiasan bunga melati yang menjuntai dari lehernya. Senyumnya sederhana, tetapi jelas terlihat ketulusan di wajahnya. Di sampingnya, sang pengantin wanita, Meisha, tampil begitu anggun dengan kebaya hijau toska berhias payet berkilauan. Rambutnya disanggul tinggi dengan rangkaian bunga melati yang harum. Ia tampak seperti ratu dalam dongeng, penuh percaya diri. Para tamu undangan terus berdatangan, menyalami kedua pengantin, memberi ucapan selamat. Bahkan ada yang menyempatkan diri berfoto. Suasana riuh rendah penuh tawa, doa dan kekaguman. Namun di balik semua itu, Raka tetap sesekali melirik ke arah pintu, seolah menanti seseorang yang paling berarti dalam hidupnya. Dan benar saja, tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya masuk dengan langkah perlahan. Wajahnya teduh, matanya penuh cinta. Ia adalah Ibu Lastri, ibunda Raka. Meski penampilannya sangat sederhana, hanya mengenakan kebaya hitam polos dengan kerudung abu-abu lusuh, namun senyum tulusnya membuatnya tampak bercahaya. Ibu Lastri datang bukan dengan perhiasan emas, bukan dengan pakaian mahal, melainkan dengan hati yang penuh doa untuk anak semata wayangnya. Ia berjalan melewati para tamu dengan kepala sedikit menunduk, membawa sebungkus kecil berisi kado sederhana yang ia siapkan dengan penuh cinta. Dari pelaminan, mata Raka langsung berbinar. Ia berdiri, hendak turun menjemput ibunya.
Namun Meisya sempat menahan tangannya dengan lembut. "Nanti saja, biar beliau naik sendiri," bisiknya dengan senyum tipis. Raka mengangguk pelan, walau hatinya ingin sekali menyambut ibunya yang telah berjuang membesarkannya sendirian. Ibu Lastri melangkah menuju pelaminan, melewati barisan tamu undangan yang sibuk bercakap-cakap. Sebagian menoleh, sebagian tersenyum ramah, tetapi ada pula yang melirik sinis. Tidak ada yang disadari oleh Raka, karena ia hanya fokus pada ibunya. Bagi Raka, hari ini adalah hari paling bahagia dalam hidupnya. Ia ingin melihat ibunya duduk di sampingnya, menyaksikan kebahagiaan ini dengan bangga. Ia tak pernah peduli dengan pakaian apa ibunya datang, karena baginya, kehadiran ibunya lebih berharga daripada apapun. Namun tanpa disadari, ada bisik-bisik kecil yang mulai terdengar dari kursi tamu. Suara lirih yang belum terlalu jelas, tapi perlahan mulai menyusup ke udara meriah pesta itu. Dan tanpa mereka sadari, bisik-bisik itulah yang akan mengubah segalanya di acara pernikahan mewah ini. Suasana gedung pernikahan masih dipenuhi keriuhan tawa, musik gamelan yang mengalun lembut, serta suara para tamu yang saling bercengkerama. Semua mata terpaku pada pelaminan megah tempat Raka dan Meisya duduk. Namun, seketika suasana itu sedikit bergeser ketika Ibu Lastri melangkah masuk dari pintu utama. Ia berjalan perlahan, tidak seperti tamu-tamu lain yang masuk dengan penuh percaya diri. Kebaya hitam polos yang melekat di tubuhnya tampak sederhana, bahkan bisa dibilang lusuh dibandingkan dengan gaun pesta para undangan. Kerudung abu-abu yang menutupi kepalanya pun tidak baru. Warnanya sedikit pudar karena sudah sering dipakai. Namun dari wajahnya terpancar ketulusan, matanya berbinar, senyumnya hangat. Di tangan kirinya, ia membawa tas kain berwarna coklat yang tampak sudah lama dipakai. Di dalamnya ada hadiah kecil, sebuah mukena putih sederhana yang ia beli dengan tabungan seadanya. Ia ingin memberikannya kepada Meisya sebagai tanda restu, tanda bahwa ia menerima menantu barunya dengan lapang dada. Beberapa tamu undangan yang melihat kedatangannya langsung saling pandang. Ada yang tersenyum kaku, ada yang hanya melirik sambil mengangkat alis. Namun ada pula yang tak bisa menahan lidahnya untuk berbisik. Siapa itu? Ibunya Raka ya? Iya, sepertinya. Masya Allah, bajunya kayak orang kampung. Memalukan sekali masuk ke pesta semewah ini dengan pakaian begitu. Ibu Lastri mendengar samar-samar bisikan itu, tetapi ia pura-pura tidak tahu. Baginya, hari ini adalah hari besar putranya. Ia tidak ingin merusaknya hanya karena komentar orang. Senyum tipis tetap ia pertahankan, walau di dalam hatinya ada sedikit perih. Di pelaminan, Raka segera berdiri begitu melihat ibunya. Wajahnya berubah cerah, ia ingin segera turun. Namun sekali lagi, Meisya menahan tangannya. "Tenang saja, Ra. Nanti kan beliau naik ke sini juga," katanya dengan nada datar. Senyum yang sebelumnya tampak manis kini terasa hambar, seakan ada sesuatu yang ia sembunyikan. Raka menoleh sekilas pada Meisya, lalu kembali memandang ibunya. Hatinya terombang-ambing. Ia sangat ingin menghampiri, tetapi tidak ingin membuat istrinya tidak nyaman. Maka ia menunggu, dengan dada berdebar menanti ibunya mendekat. Langkah demi langkah, Ibu Lastri menaiki tangga kecil menuju pelaminan. Tangannya gemetar sedikit, bukan karena takut, tetapi karena terharu. Ia tak pernah membayangkan bisa menyaksikan putra satu-satunya menikah di tempat semegah ini. Dalam hatinya ia berbisik, "Ya Allah, terima kasih. Engkau masih memberiku kesempatan untuk berada di sini, menyaksikan kebahagiaan anakku." Namun sayangnya, doa tulus itu bersamaan dengan semakin kerasnya bisik-bisik dari tamu undangan yang duduk di barisan kursi samping. Kasihan sekali, ibunya seperti pembantu. Lihat bajunya, pantasnya di dapur, bukan di pesta semacam ini. Kalau ibunya begini, pantas saja Raka hanya orang biasa. Untung dapat Meisya yang cantik dan kaya. Bisik-bisik itu bukan lagi samar.
Beberapa bahkan menahan tawa dengan menutup mulut. Ada yang sengaja menoleh sambil menggeleng. Ada pula yang sengaja menunduk namun tetap berkomentar sinis. Meisya yang mendengar semua itu menegang. Ia menundukkan wajah, pura-pura tersenyum kepada tamu di hadapannya, tetapi dalam hatinya bergemuruh. Kata-kata itu menusuk harga dirinya. Ia merasa seolah dialah yang dipermalukan karena mertuanya datang dengan pakaian sederhana. Sementara itu, Raka tetap tidak menyadari adanya cibiran tersebut. Matanya hanya tertuju pada ibunya yang kini sudah hampir sampai di pelaminan. Ia tersenyum lebar, matanya berkaca-kaca. "Ibu," gumamnya lirih, seakan ingin segera memeluk wanita yang telah membesarkannya dengan penuh perjuangan. Ketika akhirnya Ibu Lastri berdiri di depan pelaminan, ia menunduk sedikit, lalu berkata dengan suara lembut, "Selamat, Nak. Semoga rumah tanggamu sakinah, mawaddah, warahmah." Air matanya menetes, bukan karena sedih, tapi karena haru melihat putranya kini menjadi seorang suami. Raka menahan tangis. Ia memeluk ibunya sebentar, meski hanya sekilas karena banyak pasang mata yang menatap. Namun pelukan itu penuh makna, seakan mengatakan bahwa ia tidak pernah lupa siapa yang membuatnya bisa berdiri di hari ini. Di sisi lain, Meisya tetap tersenyum di hadapan tamu, tapi tatapannya pada Ibu Lastri penuh dengan rasa jengah. Bagi Meisya, cibiran para tamu adalah luka besar bagi harga dirinya. Dan tanpa disadari, sejak detik itulah dalam hatinya mulai tumbuh benih kebencian terhadap wanita sederhana yang seharusnya ia panggil ibu. Apa yang seharusnya menjadi momen hangat justru berubah menjadi titik awal sebuah tragedi besar yang sebentar lagi akan mengguncang pesta pernikahan itu. Ibu Lastri masih berdiri di depan pelaminan. Senyumnya lembut, matanya berbinar penuh haru. Ia ingin sekali duduk sebentar di samping Raka, menikmati momen bahagia yang mungkin hanya sekali dalam hidupnya. Namun di sekelilingnya, bisikan-bisikan lirih semakin terdengar jelas. Awalnya hanya beberapa suara, tapi lama-lama semakin banyak. Dari barisan kursi tamu yang mengenakan batik mahal, dari para ibu-ibu yang berbalut kebaya mewah, bahkan dari pemuda-pemudi yang berdiri sambil memainkan ponsel. Semua tampak sibuk membicarakan hal yang sama, penampilan Ibu Lastri. Ya ampun, itu beneran ibunya pengantin pria. Bajunya kayak orang pulang dari pasar. Memalukan sekali, masa ke acara semewah ini pakai kebaya lusuh begitu. Pantas saja Raka kelihatan biasa saja. Darahnya darah kampung tawa kecil terdengar. Sebagian menutup mulut, sebagian tidak peduli kalau kata-katanya terdengar. Seakan kehadiran Ibu Lastri memang layak jadi bahan olokan. Ibu Lastri menunduk, pura-pura tidak mendengar. Tapi hatinya mulai terasa sakit. Setiap kata-kata itu seperti jarum yang menusuk, meninggalkan luka yang dalam. Meski begitu, ia tetap mencoba tegar. Ia tidak ingin air matanya jatuh di depan anaknya yang kini duduk gagah di pelaminan. Di atas pelaminan, Raka tersenyum kepada ibunya tanpa tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Hatinya hanya dipenuhi rasa bangga. Namun berbeda dengan Meisya. Ia mendengar jelas semua cibiran itu, bahkan melihat beberapa tamu sengaja melirik ke arahnya dengan tatapan mengejek. Meisya menggertakkan gigi. Tangannya yang bertumpu di atas pangkuan meremas kain gaunnya. Ia merasa seolah seluruh gengsinya hancur di hadapan para undangan. Bisik-bisik itu seperti suara yang bergaung di kepalanya, membuat dadanya panas terbakar amarah. Kenapa harus begini? Kenapa ibu mertua datang dengan pakaian seperti itu? Batinnya penuh kekesalan. Ia seharusnya tersenyum bahagia di hari istimewanya. Tetapi yang ia rasakan justru rasa malu yang menyiksa. Salah seorang tamu wanita yang duduk tidak jauh dari pelaminan sengaja mengucapkan komentar dengan suara agak keras, cukup untuk terdengar. "Kalau saya jadi pengantinnya, pasti malu luar biasa. Mertua kayak gitu masuk ke pesta megah. Duh." Beberapa tamu lain tertawa kecil. Ada yang mengangguk-angguk setuju. Meisya menahan napas panjang, wajahnya memerah.
Ia menatap ke arah ibunya Raka dengan pandangan tajam, meski masih dipaksa tersenyum tipis. Ibu Lastri menoleh ke arah tamu yang berbisik, memberikan senyum kecil, seakan ingin berkata, "Saya tidak marah." Namun dalam hati, ia hanya bisa berdoa, semoga putranya tidak mendengar hinaan ini. Raka sendiri masih sibuk melayani ucapan selamat dari tamu-tamu yang datang silih berganti. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa di sekeliling ibunya, bisikan-bisikan jahat itu semakin menjadi-jadi. Di sisi lain, Meisya mulai kehilangan kesabaran. Ia merasa seperti dipermalukan di hadapan banyak orang. Yang seharusnya menjadi pesta penuh kebanggaan, kini ternodai hanya karena penampilan seorang wanita yang seharusnya ia panggil ibu. Dalam hatinya ada dua pilihan, membela atau diam. Namun gengsinya terlalu besar. Ia tidak ingin orang-orang mengira bahwa ia membela sesuatu yang menurut mereka memalukan. Maka ia memilih untuk tetap diam, bahkan perlahan menumbuhkan kebencian dalam hatinya. Senyum Meisya di wajahnya kini berubah kaku. Dari kejauhan, ia terlihat masih anggun. Tetapi di balik itu, pikirannya dipenuhi rasa marah dan jengah. Kata-kata para tamu seperti api yang semakin membakar amarahnya. Bisik-bisik itu belum berhenti. Kalau keluarganya begini, kira-kira berapa lama bisa bertahan pernikahan ini? Kasihan Meisya, dapat mertua miskin. Ucapan itu membuat Meisya benar-benar ingin berdiri dan menghentikan semua cibiran. Namun bukannya membela, ia justru merasa semakin terpojok. Aku harus melakukan sesuatu, batinnya. Ia tak ingin namanya jatuh di depan orang-orang. Ibu Lastri masih berusaha tegar. Ia berdiri dengan tubuh tegak, tetap menatap anaknya dengan penuh cinta. Namun siapa sangka, justru ketegaran itulah yang membuat sebagian tamu semakin berani mencibir. Dan di sanalah, di tengah sorakan kecil dan bisik-bisik yang merendahkan, mulai tumbuh niat buruk di hati Meisya. Sesuatu yang tak pernah ia perlihatkan sebelumnya, kini mulai meronta ingin keluar. Hari itu, benih kebencian dan rasa malu yang bercampur gengsi mulai bersemi. Dan tanpa ada yang tahu, benih itu sebentar lagi akan tumbuh menjadi tragedi yang membuat semua orang terdiam. Di pelaminan yang dihiasi bunga mawar putih dan lampu kristal berkilauan, Meisya duduk dengan tubuh tegak. Senyum masih melekat di bibirnya, namun bukan lagi senyum bahagia seorang pengantin baru. Itu hanyalah senyum topeng, sekadar menjaga penampilan di hadapan ratusan pasang mata yang memandang. Di dalam hatinya, gelombang amarah semakin bergemuruh. Bisik-bisik tamu undangan yang menghina ibu mertuanya masih terngiang jelas. Ucapan-ucapan sinis itu seakan ditujukan langsung kepadanya, seolah dialah yang dipermalukan karena memiliki mertua yang tidak berpenampilan mewah. Satu kalimat yang paling menusuk telinganya adalah, "Kasihan Meisya, dapat mertua miskin." Kalimat itu berputar-putar dalam kepalanya, menghancurkan rasa percaya dirinya yang selama ini ia banggakan. Padahal, jauh di lubuk hati, Meisya tahu bahwa Raka menikahinya dengan penuh cinta. Ia tahu bahwa ibu Raka, yang kini menjadi mertuanya, adalah seorang wanita sederhana tapi berhati mulia. Namun di hadapan orang banyak, gengsi Meisya lebih berbicara daripada hatinya. Ia menoleh ke arah Raka yang sedang tersenyum bahagia, sibuk menerima ucapan selamat dari tamu. Raka sama sekali tidak sadar apa yang sedang terjadi di balik senyum pura-pura istrinya. Raka bahkan terlihat begitu bangga pada ibunya yang kini berdiri di dekat pelaminan. Dan itulah yang semakin membuat Meisya merasa kecewa. Kenapa Raka tidak merasa malu? Kenapa dia tidak melihat bahwa semua orang mencibir ibunya? Bukankah seharusnya dia menyiapkan sesuatu agar ibunya tampil pantas di pesta semewah ini? Batinnya menggerutu. Tangannya meremas ujung kebaya hijau Toskanya yang berkilauan. Rasa malu bercampur marah membuat tubuhnya gemetar. Ia menatap ke arah Ibu Lastri yang masih berdiri dengan wajah teduh, seakan tidak mendengar segala hinaan. Tatapan itu bukan lagi tatapan seorang menantu yang penuh hormat,
melainkan tatapan penuh kejengkelan. Ibu Lastri menatap Meisya sambil tersenyum kecil, seolah ingin menenangkan. Namun senyum itu justru terasa seperti api bagi hati Meisya yang sedang terbakar gengsi. Kenapa bisa-bisanya beliau tetap tersenyum, padahal orang-orang sudah merendahkannya? Bukannya membuatku lega, senyum itu malah semakin mempermalukanku, pikir Meisya. Ia menoleh pada tamu-tamu yang masih berbisik, lalu kembali menunduk. Wajahnya mulai kehilangan sinar kebahagiaan. Di dalam hatinya, tumbuh sebuah pikiran yang semakin lama semakin gelap. Jika tidak ada tindakan, semua orang akan terus mencibir. Jika tidak ada sikap tegas, maka ia akan selalu dianggap memiliki mertua yang memalukan. Dan sejak saat itu, perlahan-lahan, sesuatu yang berbahaya tumbuh dalam benaknya. Pikiran bahwa ia harus melakukan sesuatu, apapun itu, untuk menghentikan bisikan-bisikan yang mempermalukannya. Di tengah keramaian, Meisya menoleh lagi ke arah Raka. Lelaki itu masih tampak tenang, tidak terpengaruh oleh cibiran. Hatinya justru penuh cinta pada ibunya. Ia bahkan tidak menyadari bahwa istrinya kini sedang bergulat dengan perasaan malu yang semakin menyesakkan dada. Meisya menggigit bibir. Air matanya hampir menetes, bukan karena sedih, tetapi karena campuran antara marah, malu, dan kecewa yang menumpuk. Ia kecewa pada keadaan, pada cibiran para tamu, pada ibu mertuanya, bahkan pada dirinya sendiri yang merasa terjebak di tengah situasi ini. Sejenak ia menunduk, mencoba mengatur napas. Namun dalam hatinya, suara-suara sinis itu terus bergaung. Tidak ada yang membela, bahkan dirinya pun memilih diam. Dan dari keheningan batinnya itu, muncul bisikan jahat yang semakin lama semakin kuat. Kau harus bertindak. Kalau tidak, semua orang akan mengingat hari ini sebagai hari kau dipermalukan. Ia mengangkat wajahnya kembali. Senyum masih terpajang, namun matanya menyimpan bara yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa di balik kebaya indah dan mahkota pengantin, Meisya tengah menyiapkan sebuah keputusan yang kelak akan mengguncang pesta pernikahannya sendiri. Hari itu, kekecewaan yang ia simpan menjadi bahan bakar. Dan sebentar lagi, bahan bakar itu akan menyulut api besar yang tak akan bisa dipadamkan. Raka duduk di pelaminan dengan wajah sumringah. Senyumnya lebar, matanya berbinar setiap kali tamu undangan datang menyalaminya. Ia merasa hari itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Di sampingnya ada Meisya, wanita yang ia cintai, dan di depan matanya ada ibunya, Ibu Lastri, yang akhirnya bisa hadir di acara sakral ini. Ia sama sekali tidak menyadari apa yang sedang terjadi di sekeliling ibunya. Bisik-bisik yang merendahkan, tatapan sinis tamu undangan, bahkan tawa kecil yang menertawakan kebaya sederhana itu, semuanya luput dari perhatiannya. Raka terlalu larut dalam kebahagiaan. Ketika salah satu rekan kantornya menyalaminya, Raka bahkan dengan bangga menunjuk ke arah ibunya. "Itu ibu saya," katanya dengan suara penuh rasa hormat. "Doakan beliau sehat selalu." Rekannya tersenyum kaku, hanya mengangguk tanpa banyak bicara. Raka tidak tahu bahwa di belakang senyum itu ada cibiran yang tertahan. Meisya melirik sekilas, hatinya makin panas. Ia heran mengapa suaminya bisa begitu bangga memperkenalkan ibunya, sementara para tamu undangan jelas-jelas merendahkan. Ia ingin menegur, tetapi menahan diri. Baginya, mengucapkan sesuatu di hadapan tamu hanya akan menambah bahan tertawaan. Ibu Lastri yang berdiri tidak jauh dari pelaminan tetap menatap putranya dengan wajah penuh kebahagiaan. Meski hatinya perih mendengar cibiran, ia tidak ingin merusak momen berharga Raka. Senyumnya seolah berkata, "Aku baik-baik saja, Nak. Nikmati saja kebahagiaanmu." Namun justru senyum itulah yang semakin membuat Meisya merasa terpojok. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, kenapa beliau tidak merasa malu? Kenapa masih bisa tersenyum? Rasa jengahnya semakin menumpuk. Raka sendiri sesekali melirik Meisya.
Ia melihat wajah istrinya tampak kaku, tapi ia mengira itu hanya karena lelah. Ia sama sekali tidak tahu bahwa di balik riasan indah itu, Meisya sedang menahan amarah yang hampir meledak. Seorang tetangga lama keluarga Raka datang. Seorang bapak paruh baya dengan batik sederhana. Ia menyalami Raka, lalu menoleh ke arah Ibu Lastri dan berkata, "Selamat Lastri, akhirnya anakmu menikah. Semoga sakinah." Ya, Ibu Lastri mengangguk, matanya berkaca-kaca. Namun di belakang mereka, sekelompok tamu berbisik lagi. "Lihat, bahkan temannya pun berpakaian biasa. Tidak nyambung dengan pesta semewah ini, memalukan. Seharusnya keluarga pengantin pria diberi baju pantas." Bisikan itu semakin menusuk telinga Meisya. Ia menggertakkan gigi, tetapi tetap menahan diri. Raka yang sibuk berbincang tidak mendengar sedikit pun. Bagi Raka, hari itu adalah simbol keberhasilan. Ia berhasil membahagiakan ibunya, mampu menggelar pesta pernikahan yang layak. Ia tidak menyadari bahwa justru pesta ini menjadi ajang penghinaan terhadap ibunya sendiri. Saat seorang tamu berfoto bersama, Raka bahkan menarik ibunya agar ikut berdiri di sampingnya. "Bu, sini sebentar." Kita foto bersama Ibu Lastri tersenyum malu, lalu berdiri di samping anaknya. Kamera pun mengabadikan momen itu. Raka merasa bangga, hatinya lega karena bisa memperlihatkan ibunya di hadapan semua orang. Namun bagi Meisya, momen itu terasa seperti belati yang menusuk harga dirinya. Tatapan tamu undangan jelas-jelas menilai. Ada yang mengangkat alis, ada yang tersenyum miring, seolah-olah foto itu hanya menegaskan perbedaan kelas yang mencolok antara dirinya dengan keluarga suaminya. Ia menunduk, pura-pura merapikan gaunnya. Dalam hati, ia hanya ingin acara itu segera berakhir. Tetapi bisikan-bisikan di telinganya terus mengganggu. "Cantik sekali pengantinnya, sayang mertuanya. Kalau keluarganya begini, entah berapa lama bisa bertahan." Raka masih tidak menyadari sama sekali. Ia hanya sibuk membalas senyum dan ucapan selamat. Senyumannya tulus, matanya berbinar, seakan tidak ada hal buruk yang sedang terjadi. Di balik semua itu, hati Meisya semakin rapuh. Ia merasa sendirian. Tidak ada yang membela, bahkan dirinya pun memilih diam. Dan disitulah, perlahan-lahan, rasa kecewa berubah menjadi dendam. Ia mulai berpikir, kalau Raka tidak bisa melakukan apa-apa, kalau ibunya tidak tahu diri, maka akulah yang harus bertindak. Pikiran itu muncul sekilas, lalu hilang, lalu kembali lagi, semakin kuat. Raka yang tidak tahu apa-apa hanya menggenggam tangan istrinya sebentar dan berkata, "Terima kasih sudah mau jadi bagian hidupku." Senyum hangat menghiasi wajahnya. Namun di balik genggaman itu, hati Meisya sudah jauh berbeda. Hari itu, tanpa disadari oleh Raka, badai besar sedang tumbuh di sampingnya. Dan ia baru akan sadar ketika semuanya sudah terlambat. Suasana pesta pernikahan yang semula penuh kebahagiaan, perlahan berubah menjadi ruang penuh bisikan. Musik gamelan masih mengalun, lampu kristal masih berkilau, tamu undangan masih lalu lalang dengan senyum di bibir. Tetapi di balik semua kemegahan itu, ada nada-nada ejekan yang semakin keras terdengar. Ibu Lastri masih berdiri tak jauh dari pelaminan. Senyumnya tetap lembut, wajahnya teduh, seolah tidak terpengaruh dengan suasana. Namun telinganya menangkap sebagian suara yang sengaja dilontarkan keras-keras. Kenapa nggak ada yang kasih tahu sih? Biar dia pakai baju pantas. Malu-maluin. Kalau mertuanya begini, nanti anaknya bisa dapat apa? Cantik si pengantinnya. Tapi lihat keluarganya. Duh. Beberapa orang bahkan sengaja menoleh ke arahnya, lalu menunduk sambil tertawa kecil. Ada yang menutupi mulut. Ada yang sengaja mengibaskan tangan seperti risih. Meisya yang duduk di pelaminan semakin gelisah. Bisik-bisik itu bukan lagi suara samar, melainkan percakapan yang sengaja ditunjukkan agar ia mendengar. Hatinya seperti ditusuk berulang kali. Ia mencoba menahan diri, tetapi wajahnya semakin tegang. Raka yang duduk di sampingnya tetap tersenyum, sibuk menyalami tamu satu persatu.
Ia masih tidak menyadari bahwa suasana di sekeliling ibunya semakin panas. Ia hanya sesekali menoleh ke arah Meisha dan berbisik, "Kamu capek? Nanti sebentar lagi kita bisa istirahat." Meisha hanya tersenyum tipis, tanpa menjawab. Di barisan kursi depan, dua ibu-ibu paruh baya mulai bercakap dengan nada keras. "Kalau saya jadi Meisha, malu luar biasa punya mertua begitu." Betul, orang lain undangannya pakai kebaya modern, berlian, ini malah bawa kebaya lusuh. Kayak datang dari desa jauh, pantas saja wajahnya tidak ada wibawanya. Ucapan itu terdengar jelas oleh beberapa tamu lain. Alih-alih menegur, beberapa malah ikut tertawa kecil. Satu dua pemuda bahkan berbisik ke temannya sambil menunjuk ke arah Ibu Lastri. Meisha menunduk semakin dalam. Tangannya gemetar. Gengsi dalam dirinya semakin bergejolak. Ia merasa seolah seluruh mata tamu sedang menertawakannya, bukan hanya mertuanya. Ia menoleh sebentar ke arah ibunya Raka. Dari kejauhan, Meisha melihat senyum itu. Senyum lembut seorang ibu yang tulus. Namun di mata Meisha, senyum itu kini berubah menjadi sumber rasa malu yang tak tertahankan. Kenapa beliau bisa tetap tersenyum? Tidakkah beliau sadar semua orang menghinanya? Pikirnya dengan hati bergejolak. Sementara itu, seorang pemuda yang berdiri tak jauh dari pelaminan, dengan sengaja berkata keras, "Pengantinnya cantik sekali, tapi sayang mertuanya bikin turun derajat." Beberapa orang menoleh dan tertawa. Suara itu seperti cambuk di telinga Meisha. Ia menggenggam ujung gaunnya erat-erat. Napasnya naik turun cepat. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semua cibiran itu. Tetapi lidahnya keluh. Yang ada hanyalah bara amarah yang semakin membesar. Raka menoleh lagi ke arahnya. Kali ini agak heran. "Kamu kenapa sayang?" "Wajahmu tegang sekali Meisha," memaksakan senyum, menjawab lirih. "Nggak apa-apa." Namun dalam hatinya ia bergumam, "Aku tidak bisa diam lagi. Semua orang akan mengingat hari ini sebagai hari aku dipermalukan." Beberapa tamu yang melihat perubahan wajah Meisha mulai berbisik pula. "Pengantinnya kayaknya nggak senang ya. Pasti gara-gara mertuanya. Kalau ibunya begini, nggak heran kalau nanti rumah tangganya ribet." Setiap bisikan itu seperti pisau yang menusuk lebih dalam. Meisha merasa seperti sendirian, tidak ada yang membela. Bahkan dirinya sendiri tidak mampu melawan kata-kata itu. Ia menoleh sekali lagi ke arah Ibu Lastri. Sang mertua tetap berdiri dengan wajah teduh, sesekali menunduk hormat ketika ada tamu lewat. Senyum itu tetap ada, meski di baliknya hati mungkin sedang terluka. Dan di detik itu, Meisha merasa sesuatu meledak dalam dirinya. Rasa kecewa, rasa malu, rasa marah, semuanya bercampur menjadi satu. Ia tidak tahu lagi harus bagaimana menjaga gengsi di hadapan tamu. Dalam hatinya mulai muncul satu pikiran gelap. Kalau tidak ada tindakan, aku yang akan hancur. Aku harus melakukan sesuatu, sekarang juga. Itulah titik di mana bara amarah mulai menyala terang, menunggu waktu untuk meledak. Pelaminan megah itu seakan berubah menjadi panggung sandiwara. Dari kejauhan, semua tampak indah dan sempurna. Dua pengantin duduk berdampingan dengan senyum di wajah. Para tamu berlalu lalang dengan pakaian terbaik. Musik gamelan mengalun lembut mengisi udara. Namun di balik cahaya lampu kristal yang gemerlap, hati Meisha penuh badai. Senyum yang sejak pagi ia paksakan kini terasa berat. Bibirnya kaku, matanya tajam menyimpan bara. Topeng manis yang ia kenakan sejak awal acara perlahan mulai retak. Ia sudah terlalu lama menahan diri. Bisik-bisik tamu undangan, cibiran terang-terangan, tawa yang seakan ditujukan pada mertuanya, semuanya menusuk telinganya tanpa ampun. Dan setiap tusukan itu terasa menampar harga dirinya. Meisha menoleh ke arah Raka yang masih sibuk menyalami tamu. Suaminya sama sekali tidak sadar apa yang terjadi. Raka bahkan sempat tertawa kecil ketika seorang teman lamanya bercanda. Bagi Raka, hari itu masih sempurna. Bagi Meisha, hari itu sudah berubah menjadi neraka.
Ia lalu menoleh ke arah ibunya Raka. Ibu Lastri masih berdiri dengan wajah teduh. Senyum lembut itu tetap melekat, seakan tidak terpengaruh oleh semua komentar pedas yang bertebaran di udara. Senyum yang bagi Raka adalah sumber kebahagiaan, tetapi bagi Meisya justru terasa seperti duri yang menusuk dalam. Kenapa beliau masih bisa tersenyum? Tidakkah beliau sadar dirinya jadi bahan ejekan? Tidakkah beliau paham kalau semua cibiran itu seakan menjatuhkan harga diriku juga? Meisya menggertakkan gigi. Tangannya yang memegang lipatan gaun semakin bergetar. Nafasnya tersengal. Ia ingin segera melakukan sesuatu, apa saja, untuk menghapus rasa malu yang kini membelenggunya. Beberapa tamu di barisan depan semakin berani. Wajah mertuanya itu desa banget. Heran kenapa bisa dapat acara semegah ini. Kalau saya jadi pengantinnya, pasti saya usir keluar. Ucapan itu begitu keras, seakan sengaja diperdengarkan. Beberapa orang tertawa kecil, menutup mulut dengan kipas. Meisya mendengarnya jelas. Wajahnya memerah, matanya berkilat penuh amarah. Dan pada detik itu, topeng manisnya benar-benar lepas. Ia berdiri tiba-tiba dari kursinya. Gerakan itu mengejutkan sebagian tamu yang sedang mengantri bersalaman. Beberapa menoleh, bingung mengapa pengantin wanita mendadak bangkit. Raka menoleh cepat. "Sayang, kamu mau kemana?" Tanyanya dengan nada lembut. Meisya tidak menjawab. Matanya tertuju pada meja catering kecil di sisi panggung. Di sana, seorang pelayan sedang menyiapkan minuman panas untuk tamu. Dengan langkah tegas, ia turun dari pelaminan. Suara gemerisik gaunnya terdengar jelas di tengah musik gamelan. Beberapa tamu yang berdiri di dekat meja itu buru-buru menyingkir, tidak ingin menghalangi jalan sang pengantin wanita. "Sayang, kamu kenapa?" Raka kembali bertanya, kali ini dengan nada cemas. Ia hendak bangkit, tetapi tertahan oleh beberapa tamu yang masih menyalaminya. Meisya mendekati meja catering. Tangannya meraih sebuah gelas berisi air panas yang baru saja disiapkan. Pelayan terkejut. "Bu, itu..." ucapnya gugup. Tetapi Meisya sudah tidak peduli. Ia menggenggam gelas itu dengan kuat, menoleh ke arah pelaminan, ke arah tempat di mana Ibu Lastri berdiri dengan wajah teduh. Waktu seakan berhenti. Semua orang menahan napas melihat pemandangan itu. Beberapa tamu berbisik panik. "Dia mau apa? Kenapa bawa gelas panas? Jangan bilang dia..." Mata Meisya menatap tajam ke arah ibu mertuanya. Tatapan itu bukan lagi tatapan menantu yang hormat, melainkan tatapan penuh amarah. Tatapan seseorang yang merasa dirinya direndahkan habis-habisan. Di pelaminan, Raka mulai berdiri. "Meisya, letakkan itu." Suaranya meninggi, penuh kekhawatiran. Namun Meisya tidak mendengar. Dalam benaknya hanya ada satu pikiran. Menghentikan rasa malu ini, menunjukkan bahwa ia tidak bisa dipermalukan begitu saja di hadapan semua orang. Topeng manis yang selama ini ia kenakan runtuh sudah. Yang kini tersisa hanyalah wajah asli, penuh gengsi, penuh amarah, dan siap melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Dan di detik itu, tragedi yang akan mengguncang seluruh pesta tinggal menunggu hitungan detik untuk terjadi. Semua mata tamu undangan kini tertuju pada Meisya. Pengantin wanita yang seharusnya anggun duduk manis di pelaminan, kini berdiri dengan wajah merah padam, menggenggam erat segelas air panas di tangannya. Gaun hijau Toskanya yang berkilau beradu dengan sorot matanya yang membara. Ruangan yang semula riuh dengan musik gamelan dan obrolan, mendadak sunyi. Bahkan suara langkah pelayan yang tergesa, menjauh pun terdengar jelas. Semua orang menahan napas, tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Raka berdiri setengah badan dari pelaminan. Wajahnya bingung, cemas, tidak mengerti apa yang ada di benak istrinya. "Meisya, taruh gelas itu, jangan macam-macam." Suaranya meninggi, namun penuh nada memohon. Ibu Lastri yang berdiri di sisi panggung menatap Meisya dengan wajah bingung.
Ia tidak menyangka menantunya, yang selama ini dikenal manis, akan melakukan sesuatu yang aneh. "Meisha, nak, ada apa?" ucapnya lirih. Namun Meisha tidak menjawab. Napasnya terengah, dadanya naik turun, gengsinya mendidih. Suara-suara tamu yang mencibir kembali terngiang di kepalanya. Kasihan Meisha, dapat mertua miskin. Memalukan sekali pakai kebaya lusuh. Kalau saya jadi pengantinnya, pasti saya usir. Semua ucapan itu seperti cambuk yang memukul-mukul batinnya. Dan kini, di hadapan semua orang, ia merasa harus menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa dipermalukan. Langkah Meisha maju perlahan. Gaunnya menyapu karpet merah. Setiap langkahnya membuat suasana semakin mencekam. Beberapa tamu menutup mulut dengan tangan, sebagian berbisik panik. Dia mau apa? Jangan bilang dia mau menyiram ibunya Raka. Raka semakin panik. Ia melangkah cepat hendak menghentikan. Namun beberapa tamu yang masih berdiri di depannya menghalangi tanpa sengaja. "Meisha, berhenti, jangan lakukan itu." Teriaknya lagi, kali ini penuh amarah. Namun semua sudah terlambat. Dengan wajah merah penuh emosi, Meisha mengangkat gelas berisi air panas itu tinggi-tinggi. Lalu dengan gerakan cepat, ia menyiramkannya tepat ke kepala Ibu Lastri. "Jangan bikin malu aku, dasar nenek miskin," teriaknya lantang. Jerit melengking langsung terdengar. Ibu Lastri memekik kesakitan. Tubuhnya merunduk. Tangannya refleks menutup kepala. Air panas itu mengalir mengenai kulit kepalanya, membuat kulitnya melepuh seketika. Tangisannya pecah. Air matanya bercampur dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Ruangan mendadak gempar. Tamu-tamu menjerit kaget. Sebagian berdiri, sebagian menutup wajah tak sanggup melihat. Beberapa wanita menjerit histeris, sementara pria-pria hanya bisa terpaku tidak percaya. Raka terhuyung turun dari pelaminan. Matanya melebar, wajahnya pucat. "Ibu!" teriaknya, suara parau penuh luka. Ia segera memapah tubuh ibunya yang hampir terjatuh. Sementara itu, Meisha berdiri dengan dada terengah. Wajahnya penuh amarah, matanya berkilat. Gelas kosong itu jatuh ke lantai, pecah berantakan. Suaranya menggema menambah suasana mencekam. Beberapa tamu yang tadi mencibir kini saling pandang. Sebagian pura-pura kaget, sebagian memilih diam. Ada yang berbisik lirih. "Astagfirullah, dia benar-benar tegak." Raka mendekap ibunya, berusaha menenangkan meski air matanya jatuh tanpa henti. Ia melihat kulit kepala ibunya mulai merah melepuh. Hatinya hancur berkeping-keping. "Ibu, bertahan Bu. Aku ada di sini," ucapnya sambil menangis. Namun tatapannya kemudian beralih ke arah Meisha. Tatapan itu tajam, penuh kemarahan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Kenapa kamu tega, Meisha?" Suaranya bergetar, hampir patah. Meisha terdiam. Dadanya masih naik turun, namun matanya mulai menyadari apa yang baru saja ia lakukan. Tangan yang tadi menggenggam gelas kini gemetar hebat. Ia melihat ke arah tamu-tamu, sebagian menatapnya dengan jijik, sebagian lagi membisikkan kata-kata hinaan. Gaun indah yang ia kenakan kini tidak ada artinya. Semua sorot mata bukan lagi kekaguman, melainkan kebencian. Dalam keheningan yang mencekam itu, hanya tangisan Ibu Lastri yang terdengar, diiringi suara pecahan gelas di lantai. Dan semua orang tahu, pesta pernikahan yang semula megah, baru saja berubah menjadi tragedi yang tak akan pernah dilupakan. Jeritan Ibu Lastri masih menggema di dalam ruangan. Suaranya parau, penuh rasa sakit yang menusuk hati siapa saja yang mendengarnya. Ia terduduk di lantai, kedua tangannya menutup kepala yang melepuh, air mata bercucuran. Selendang abu-abunya basah oleh air panas yang baru saja disiramkan. Namun setelah itu, suasana mendadak berubah. Musik gamelan yang sejak tadi mengiringi pesta berhenti tiba-tiba. Para pemain gamelan menunduk, alat musik terhenti tanpa aba-aba. Tamu undangan yang sebelumnya riuh, kini terdiam membeku.
Hanya suara isakan Ibu Lastri dan napas berat Raka yang terdengar di antara kesunyian. Semua mata tertuju pada pelaminan, pada pemandangan yang sulit dipercaya. Pengantin wanita yang seharusnya menjadi pusat kebahagiaan, kini berdiri kaku dengan wajah pucat, tangannya gemetar dan pecahan gelas berserakan di kakinya. Raka berlutut di samping ibunya, tubuhnya gemetar menahan amarah. "Ibu, sabar Bu, tahan sebentar, aku di sini," ucapnya dengan suara bergetar. Air mata mengalir deras di pipinya. Ia menoleh ke arah Meisya dengan tatapan tajam. Sorot matanya bukan lagi sorot seorang pengantin pria yang penuh cinta, melainkan tatapan penuh luka dan kebencian. "Kenapa? Kamu tegah?" Suaranya rendah, namun menggema ke seluruh ruangan yang sunyi. Meisya terpaku. Dadanya naik turun, wajahnya pucat pasi. Mulutnya terbuka, ingin bicara, tetapi tak ada kata yang keluar. Ia hanya bisa menatap Raka dan Ibu Lastri dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Para tamu undangan masih membisu. Beberapa wanita menutup mulut dengan kipas. Beberapa pria menggeleng tidak percaya. Ada anak kecil yang bertanya polos pada ibunya, "Mama, kenapa pengantin itu nyiram nenek?" Sang ibu buru-buru menutup mulut anaknya dan menunduk. Keheningan itu semakin mencekam. Tak ada yang berani maju menolong. Tak ada yang berani berkata-kata. Semua hanya menonton, sebagian dengan rasa kasihan pada Ibu Lastri, sebagian lagi dengan rasa jijik pada Meisya. Raka memeluk ibunya erat. Matanya merah penuh amarah. Ia ingin berteriak, ingin meluapkan kemarahan yang membara, tetapi ia menahan diri. Ia tahu semua orang sedang memperhatikan. Sementara Meisya berdiri terpaku, gaun indahnya kini seolah menjadi penjara. Ia merasa semua sorot mata menusuknya, membakarnya hidup-hidup. Dalam hati, ia mulai sadar betapa besar kesalahan yang baru saja ia lakukan. Namun gengsinya masih menahan lidahnya untuk meminta maaf. Bisikan-bisikan kecil mulai terdengar lagi, kali ini dengan nada berbeda. "Ya Allah, tegas sekali dia. Baru jadi menantu, sudah begitu perlakuannya. Sungguh memalukan, cantik tapi berhati kejam." Ucapan-ucapan itu menusuk telinga Meisya. Ia menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kali, ia merasa seluruh dunia berbalik melawan dirinya. Raka akhirnya berdiri perlahan. Dengan suara parau, ia berkata lantang, "Cukup." Suaranya memecah keheningan. Semua orang menoleh padanya. "Cukup sampai di sini. Tidak ada lagi pesta. Tidak ada lagi kebahagiaan. Apa yang baru saja kalian lihat akan kucatat seumur hidupku. Dan kau, Meisya." Suaranya tercekat, tangannya mengepal. Meisya menatapnya, wajahnya penuh ketakutan. Ia ingin mendekat, tetapi langkahnya terasa berat. Raka melanjutkan dengan suara yang lebih keras. "Mulai detik ini, kamu bukan lagi istriku." Seisi ruangan terkejut. Beberapa tamu bahkan bersuara lirih, "Astaghfirullah." Namun Raka tidak berhenti di situ. Ia menoleh ke arah para tamu, sorot matanya tajam, penuh kekecewaan. "Dan kalian semua yang tadi mencibir ibuku, kalianlah yang paling hina. Kalianlah yang membuat wanita sederhana itu dipermalukan di hari bahagia anaknya. Kalian tidak pantas disebut tamu, kalian hanya perusak." Ucapan itu bagai petir yang menyambar. Tamu undangan menunduk, sebagian wajahnya memerah karena malu. Tidak ada yang berani membantah. Sementara itu, Ibu Lastri masih meringis kesakitan. Tangisnya belum reda. Raka kembali berlutut menolong ibunya untuk bangkit. Semua orang menyingkir memberi jalan, menatap dengan campuran iba dan rasa bersalah. Keheningan itu kini berubah menjadi ruang penuh rasa malu. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi kebahagiaan. Hanya ada air mata, luka, dan sebuah tragedi yang akan selalu diingat setiap orang yang hadir di pesta itu. Dan di tengah keheningan yang mencekam itu, Meisya akhirnya sadar. Bukan hanya cintanya yang hancur, tapi seluruh hidupnya baru saja runtuh di depan matanya sendiri. Raka masih berlutut di samping ibunya. Tangan kanannya menopang tubuh Ibu Lastri,
sementara tangan kirinya berusaha menyingkirkan kain kerudung yang basah menempel di kepala ibunya. Wajahnya penuh air mata, namun matanya juga menyala dengan amarah yang membara. Para tamu undangan masih diam. Tak seorang pun yang berani bergerak. Semua hanya menatap dengan campuran iba dan ketakutan. Meisya berdiri tak jauh dari sana. Tangannya gemetar hebat, gaun indahnya terasa berat. Matanya merah karena mulai menahan tangis. Ia ingin bicara, ingin menjelaskan, tapi lidahnya keluh. Ia menoleh ke kanan kiri, berharap ada satu orang saja yang membelanya, tapi tak ada. Semua orang menunduk, menjauhi dirinya. Akhirnya, dengan suara serak, Meisya membuka mulut. Aku tidak bermaksud, Raka. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Raka menoleh cepat, sorot matanya tajam, suaranya berat penuh luka. Tidak bermaksud? Kau menyiram ibuku dengan air panas di depan semua orang. Kau menyebutnya nenek miskin. Itu tidak sengaja, Meisya. Meisya terisak. Aku malu, Raka. Semua orang mencibir. Mereka bilang, aku punya mertua miskin. Aku tidak tahan. Aku merasa dipermalukan. Beberapa tamu menutup wajah, ada pula yang menggeleng pelan. Suara-suara lirih terdengar. Astaghfirullah. Alasan macam apa itu? Raka berdiri perlahan, masih memapah ibunya. Wajahnya basah oleh air mata, tapi suaranya tetap lantang. Malu? Kau malu karena ibuku sederhana? Kau malu karena ibuku tidak berpakaian seperti kalian? Padahal, dialah yang melahirkan aku, membesarkan aku, mengorbankan segalanya supaya aku bisa sampai di hari ini. Dan kau, Meisya, kau tega menyakitinya hanya karena gengsimu sendiri. Meisya terisak makin keras. Ia mencoba maju selangkah, namun tubuhnya terasa berat. Aku hanya ingin menjaga harga diriku, Raka. Aku tidak mau dipermalukan di depan tamu. Raka mengepalkan tangan. Suaranya bergetar, namun penuh ketegasan. Harga dirimu lebih tinggi daripada harga diriku sebagai anak. Kau tahu, Meisya, justru aku bangga pada ibuku. Aku tidak pernah malu. Tapi kau malah menjadikannya bahan malu. Kau tidak hanya menghina ibuku, kau menghina aku. Suasana makin panas. Para tamu yang tadi hanya diam kini mulai berbisik penuh penyesalan. Ternyata benar, Meisya lebih peduli pada gengsi. Cantik, tapi hatinya busuk. Meisya menutup wajahnya dengan kedua tangan, air matanya jatuh bercucuran. Ia tidak bisa menahan rasa malu dan penyesalan. Namun suara Raka tidak berhenti. Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau seharusnya membela ibuku saat orang lain menghina. Kau seharusnya berdiri di sampingku, melindungi wanita yang melahirkanku. Tapi yang kau lakukan justru sebaliknya. Kau ikut menambah luka, kau ikut mempermalukan, bahkan lebih buruk. Kau menyakitinya dengan tanganmu sendiri. Kata-kata itu menusuk hati Meisya. Ia terisak tanpa suara. Tubuhnya bergetar. Aku salah, Raka. Aku menyesal, namun Raka menatapnya dingin. Penyesalanmu tidak akan menyembuhkan luka di kepala ibuku. Penyesalanmu tidak akan menghapus air mata yang ia tumpahkan malam ini. Ibu Lastri yang sejak tadi menangis, mencoba berkata lirih. Raka, jangan keras pada Meisya. Dia hanya terbawa emosi. Namun Raka menggeleng. Tidak, Bu. Aku tidak bisa membiarkan ini. Ibu terlalu baik, selalu memaafkan. Tapi aku tidak. Aku anakmu. Aku tidak akan biarkan siapapun melukaimu. Bahkan kalau itu istriku sendiri. Kata-kata itu membuat ruangan kembali hening. Para tamu undangan terdiam. Sebagian menunduk malu, sebagian merasa bersalah karena cibiran mereka yang menjadi pemicu. Meisya akhirnya jatuh terduduk di lantai pelaminan. Gaun mewahnya terhampar, air matanya jatuh membasahi wajah. Ia tahu, pernikahan yang baru saja dimulai sudah hancur berkeping-keping. Dan semua itu karena dirinya sendiri. Sementara Raka berdiri tegak, memapah ibunya keluar dari pelaminan. Langkahnya tegas, wajahnya penuh tekad.
Hari itu ia tahu satu hal, tidak ada yang lebih berharga daripada ibunya. Raka berdiri di tengah pelaminan dengan wajah basah oleh air mata. Satu tangan masih memegang bahu ibunya yang terhuyung lemah, satu tangan lagi mengepal erat di sisi tubuhnya. Ruangan itu sunyi, hanya suara isak Ibu Lastri dan tangisan teredam Meisya yang terdengar. Semua tamu membeku, seakan menunggu kalimat apa yang akan keluar dari bibir Raka. Dengan napas terengah, ia menatap ke arah istrinya, yang terduduk di lantai, gaun pengantin mewahnya terurai, wajahnya penuh air mata. Tatapan itu bukan lagi tatapan cinta, melainkan tatapan luka yang dalam. Aku tidak pernah membayangkan, suara Raka bergetar, tapi lantang, bahwa hari yang seharusnya jadi hari paling bahagia dalam hidupku berubah jadi mimpi buruk. Semua karena orang yang kupilih untuk jadi pendamping hidupku. Meisya menunduk, tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh semakin deras. Ia ingin sekali menyela, ingin sekali memohon ampun, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Raka menghela napas panjang, lalu menatap para tamu undangan. Kalian semua yang hadir di sini adalah saksi. Saksi bagaimana ibuku yang sederhana, yang datang hanya dengan niat tulus mendoakan anaknya, justru dipermalukan, dicibir, bahkan disakiti oleh orang yang seharusnya menghormatinya. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu menunduk dalam-dalam, ada yang saling pandang dengan wajah malu. Mereka tahu kata-kata Raka benar adanya. Dan yang lebih menyakitkan, lanjut Raka, suaranya semakin tegas. Ketika semua orang merendahkan ibuku, Meisya memilih diam. Ia tidak membela, ia tidak menghentikan, malah menambah luka dengan tangannya sendiri. Itulah yang membuatku tidak bisa lagi menutup mata. Ia berhenti sejenak, menahan sesak di dadanya. Tangannya menggenggam erat bahu ibunya, seakan ingin memastikan bahwa wanita itu tahu, ia akan selalu melindunginya. Kemudian, dengan suara lantang yang menggetarkan seluruh ruangan, Raka berkata, "Mulai detik ini, aku membatalkan pernikahan ini." Seisi ruangan terkejut. Tamu-tamu yang tadinya diam mendadak riuh dengan suara lirih. Ya Allah, dibatalkan di hari yang sama. Tidak mungkin, baru saja ijab kabul, sekarang berakhir. Meisya menoleh cepat, wajahnya pucat. Raka, jangan, tolong jangan lakukan itu. Aku menyesal, aku khilaf, aku tidak sadar. Aku takut kehilanganmu. Suaranya parau, tubuhnya bergetar, air matanya tak berhenti mengalir. Namun tatapan Raka tetap dingin. Penyesalanmu tidak bisa menghapus luka ibuku. Penyesalanmu tidak bisa mengembalikan kehormatannya yang sudah kau hancurkan di depan semua orang. Aku tidak akan membiarkan seorang wanita yang berani menyakiti ibuku tinggal di sisiku, apapun alasannya. Ibu Lastri mencoba menarik tangan anaknya, berbisik lirih. Raka, jangan terburu-buru mengambil keputusan. Mungkin dia hanya khilaf, nak. Mungkin dia bisa berubah. Raka menoleh pada ibunya. Matanya penuh air mata, tetapi nadanya tetap tegas. Bu, ibu selalu terlalu baik. Tapi aku tidak bisa, Bu. Aku tidak bisa berpura-pura bahagia dengan orang yang tega mempermalukan ibu. Aku lebih rela hidup sendiri, asal ibu tetap ada di sisiku. Suasana semakin tegang. Meisya terisak keras, wajahnya dipenuhi air mata dan riasan yang luntur. Ia mencoba merangkak mendekati Raka, berusaha menggenggam tangannya. Raka, tolong, jangan tinggalkan aku. Aku mencintaimu. Aku janji akan berubah. Aku mohon. Raka mundur selangkah, menatap Meisya dengan sorot mata yang tegas. Cinta tanpa hormat kepada ibuku bukan cinta yang pantas untukku. Kau boleh menyesal seumur hidupmu, Meisya. Tapi aku tidak akan pernah kembali. Tamu-tamu yang menyaksikan semuanya kini mulai berbisik dengan nada yang berbeda. Benar, Raka berani. Dia anak yang berbakti. Meisya keterlaluan, pantas saja ditinggalkan. Ini pelajaran untuk kita semua. Jangan pernah menghina orang tua.
Raka kemudian memapah ibunya keluar dari pelaminan. Langkahnya pelan tapi pasti, meninggalkan Meisya yang terpuruk di lantai dengan gaun mewahnya, ditatap jijik oleh para undangan. Keputusan sudah diucapkan. Pernikahan itu berakhir, bahkan sebelum malam datang. Langkah Raka perlahan membawa Ibu Lastri menjauh dari pelaminan. Tubuh sang ibu masih gemetar, wajahnya menahan sakit, sementara tangannya menggenggam lengan putranya erat-erat. Namun sebelum benar-benar pergi meninggalkan pesta, Raka berhenti. Ia menoleh, menatap ratusan pasang mata yang kini tertuju padanya. Tamu undangan yang semula penuh tawa kini terdiam. Sebagian menunduk, sebagian memalingkan wajah, seakan malu dengan apa yang baru saja terjadi. Raka menarik napas panjang. Suaranya lantang, penuh getar emosi yang membuat ruangan itu kembali hening. Kalian semua yang hadir di sini, dengarkan baik-baik. Hari ini kalian jadi saksi bagaimana ibuku dihina. Bukan hanya oleh Meisya, tapi juga oleh mulut-mulut kalian yang sibuk mencibir. Beberapa orang langsung menunduk. Ada yang menutup wajah dengan kipas. Ada pula yang menggenggam erat tasnya, berusaha menghindari sorot mata Raka. Sejak ibuku masuk ke ruangan ini, lanjut Raka, aku sudah mendengar ada yang berbisik, ada yang tertawa, ada yang terang-terangan menyebut beliau miskin, tidak pantas, memalukan. Padahal kalian semua tahu, tanpa beliau aku tidak akan pernah ada di sini, berdiri di hadapan kalian. Tanpa beliau, aku bukan siapa-siapa. Isak Ibu Lastri terdengar pelan, menunduk semakin dalam. Raka menepuk bahu ibunya lembut, lalu menatap kembali para tamu. Apakah kalian merasa lebih mulia hanya karena pakaian kalian lebih mewah daripada beliau? Apakah kalian merasa lebih pantas duduk di ruangan ini hanya karena perhiasan kalian berkilau? Sementara seorang ibu yang tulus datang dengan hati penuh doa, kalian rendahkan dengan kata-kata yang hina. Beberapa tamu mulai bergumam, sebagian menatap lantai, sebagian lain mencuri pandang ke arah pintu, seolah ingin segera pergi dari situ. Namun Raka tidak berhenti. Ketahuilah, kalian yang tadi mencibir ibuku, kalian lebih hina daripada kebaya sederhana yang beliau kenakan. Kalian lebih kotor daripada kerudung lusuh yang menutupi kepalanya. Karena kalian datang dengan wajah manis, tapi hati kalian penuh racun. Suara Raka semakin tegas, setiap katanya menusuk dada para tamu. Kalian boleh punya harta, kalian boleh punya jabatan, tapi kalau kalian tidak bisa menghargai seorang ibu, kalian bukan siapa-siapa. Hari ini aku melihat wajah asli kalian. Dan mulai sekarang, jangan pernah harap aku akan menghormati kalian lagi. Beberapa tamu terperanjat. Ada seorang bapak berperut buncit yang sejak tadi sibuk berbisik kini menunduk dalam, wajahnya memerah. Dua ibu-ibu yang sebelumnya tertawa kini saling berbisik panik, mencoba menutupi rasa malu mereka. Raka menoleh ke arah mereka, tatapannya tajam. Kalian semua yang tadi ikut tertawa, aku melihatnya. Jangan berpura-pura kaget sekarang. Kalian sama saja dengan Meisya, bahkan lebih buruk, karena kalian tidak melakukan apa-apa selain menambah luka dengan mulut kalian. Ruangan benar-benar senyap. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan suara kipas angin di sudut ruangan terdengar jelas di tengah keheningan itu. Raka kembali menunduk ke arah ibunya, lalu mengangkat wajah penuh air mata. Hari ini, kalian semua boleh pulang dengan pakaian mewah dan wajah berpura-pura. Tapi ingat, yang kalian bawa pulang adalah rasa malu karena menyaksikan dan ikut menambah penderitaan seorang ibu yang seharusnya kalian hormati. Satu demi satu, tamu undangan mulai berdiri. Ada yang buru-buru keluar dengan wajah pucat. Ada yang menunduk minta maaf lirih. Ada pula yang hanya bisa diam karena terlalu malu. Sementara Meisya masih terduduk di pelaminan, terisak tanpa henti. Gaun indahnya kini tampak kusut. Wajah cantiknya berlumuran air mata dan riasan yang luntur. Tidak ada satu pun yang menghampirinya. Semua menjauh, seakan takut tertular aib yang baru saja ia buat. Raka kemudian menunduk hormat sebentar
kepada beberapa orang tua yang duduk di barisan depan, sebagai tanda sopan santun, meski hatinya masih penuh amarah. Setelah itu, ia kembali memapah ibunya, melangkah menuju pintu keluar. Setiap langkahnya meninggalkan jejak yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun yang hadir. Teguran itu begitu keras, begitu menusuk, sehingga semua orang sadar. Hari itu bukan hanya pesta pernikahan yang hancur, tapi juga harga diri banyak orang yang terungkap kepalsuannya. Raka memapah tubuh ibunya yang masih lemah dengan hati-hati. Setiap langkah kecil terasa berat, seolah dunia menekan pundaknya. Ia berusaha tegar, tetapi matanya basah oleh air mata yang tak kunjung berhenti. Lengan ibunya begitu ringan, tubuh itu seperti kehilangan tenaga. "Ibu, sabar ya, sebentar lagi kita keluar dari sini," bisiknya lirih. Ibu Lastri hanya mengangguk pelan. Tangannya gemetar, kepalanya masih perih. Air panas yang menyiram tadi membuat kulit kepalanya melepuh, perih menusuk hingga ia sesekali meringis menahan sakit. Namun di balik itu semua, ia masih mencoba tersenyum kecil. "Aku tidak apa-apa, Nak. Jangan khawatirkan ibu," ucapnya terbata. Ucapan itu justru membuat hati Raka semakin hancur. Bagaimana mungkin ibunya masih berpikir untuk menenangkannya? Padahal jelas-jelas tubuh itu penuh luka. Air matanya jatuh lagi, menetes di pipi, tapi langkahnya tetap tegas. Suasana di gedung pesta benar-benar berubah. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi musik. Semua tamu hanya diam menunduk. Beberapa menatap penuh rasa bersalah. Beberapa memilih menghindari pandangan. Mereka tahu Raka benar. Mereka telah menjadi saksi, bahkan sebagian dari mereka ikut berperan menambah luka dengan cibiran. Di tengah langkahnya, seorang tamu wanita yang tadi paling keras mencibir mencoba mendekat. "Raka, maafkan saya tidak bermaksud." Namun Raka hanya menoleh dengan tatapan tajam. "Cukup, permintaan maafmu tidak bisa menghapus luka di kepala ibuku. Biarkan kami lewat." Wanita itu terdiam. Wajahnya memerah, lalu mundur dengan langkah gemetar. Raka terus berjalan, melewati deretan tamu yang memberi jalan. Ibu Lastri berpegangan erat di lengannya. Setiap langkah terasa seperti perjalanan panjang meninggalkan luka. Meisha masih terduduk di pelaminan, menangis terisak. Ia melihat Raka dan ibunya berjalan menjauh. "Raka, jangan pergi. Aku mohon, aku menyesal." Suaranya parau, memecah keheningan. Namun Raka tidak berhenti. Ia tidak menoleh ke belakang. Baginya, kata-kata itu sudah terlambat. Hati yang sudah hancur tidak bisa diperbaiki dengan penyesalan yang datang setelah luka terjadi. Seorang pelayan gedung berlari kecil, membawa kain basah dan kotak P3K seadanya. "Pak, ini, biar saya bantu." Raka menerima dengan anggukan singkat, lalu dengan tangan gemetar menempelkan kain basah itu ke kepala ibunya. Ibu Lastri meringis, tapi tidak mengeluh. "Sakit ya, Bu. Tahan sebentar, kita segera ke rumah sakit," ujar Raka penuh kasih. Pintu besar gedung semakin dekat. Tamu-tamu berdiri di kanan kiri, menunduk memberi jalan. Ada yang meneteskan air mata, ada yang mengusap wajah dengan rasa sesal, tapi tak seorang pun berani berkata-kata. Langkah demi langkah terasa panjang. Raka merasa setiap tatapan mata menusuknya, tapi ia tidak peduli. Hanya satu yang ia pikirkan, menyelamatkan ibunya. Ketika akhirnya sampai di pintu, udara malam yang sejuk menyambut. Raka menarik napas panjang, seakan mencoba membuang segala beban yang menghimpit dadanya. Namun rasa sakit di hatinya tetap tidak hilang. Ia menoleh ke ibunya, menatap wajah yang pucat dan penuh luka itu. "Ibu, aku janji, aku tidak akan pernah biarkan siapapun menyakiti ibu lagi. Aku akan jaga ibu sampai akhir hayatku," ucapnya dengan suara tegas, meski masih bergetar oleh tangis. Ibu Lastri menatap putranya, mata tuanya berkaca-kaca. "Nak, jangan salahkan siapa-siapa lagi. Semua ini sudah takdir. Ibu masih bersyukur
karena punya anak sepertimu." Kata-kata itu menusuk dada Raka. Air matanya jatuh lagi. Ia memeluk ibunya erat, tanpa peduli bahwa banyak mata yang masih melihat dari dalam gedung. Di belakang mereka, Meisha masih menangis memanggil-manggil nama Raka, tetapi suaranya tenggelam oleh langkah-langkah yang semakin menjauh. Bagi Raka, dunia dalam pesta itu sudah berakhir. Yang tersisa hanyalah dirinya, ibunya, dan luka yang akan ia rawat sampai kapanpun. Hari itu, ia menolong ibunya bukan hanya dari luka fisik, tapi juga dari kehinaan yang ditimpakan banyak orang. Dan ia berjanji, tak akan ada lagi yang berani merendahkan wanita yang paling ia cintai. Pelaminan yang tadinya menjadi pusat kebahagiaan, kini terasa kosong dan dingin. Bunga-bunga mawar putih yang menghias sekelilingnya seakan kehilangan pesonanya. Lampu kristal masih berkilau di langit-langit, namun cahaya itu justru menyoroti wajah seorang pengantin wanita yang terduduk lemas dengan air mata bercucuran. Meisha menggenggam ujung gaun mewahnya erat-erat. Dadanya naik turun tidak teratur. Suara isaknya memenuhi ruang besar itu, memecah keheningan yang mencekam setelah Raka pergi memapah ibunya. Hatinya berteriak, "Kenapa aku melakukan itu? Kenapa aku tega?" Pikirnya berulang-ulang. Ia menatap kedua tangannya sendiri. Tangan yang tadi tega menggenggam segelas air panas dan menyiramkan ke kepala wanita tua yang seharusnya ia hormati. Tangannya gemetar, seolah baru sadar telah menjadi senjata yang menghancurkan dirinya sendiri. Di sekelilingnya, tamu undangan masih ada yang duduk, tapi tidak ada satupun yang menghampiri. Semua menjauh, sebagian menatap dengan pandangan penuh jijik. Sebagian hanya berbisik lirih. Cantik, tapi berhati kejam. Sayang sekali, baru jadi pengantin, sudah berakhir begini. Dia pasti menyesal seumur hidupnya. Setiap bisikan itu menusuk telinganya, namun kali ini Meisha tidak bisa membantah. Karena semua itu benar. Ia menyesal, dan penyesalannya begitu dalam. Air matanya jatuh semakin deras. Ia teringat kembali momen sebelum semua ini terjadi. Saat awal mengenal Raka, ia begitu manis di hadapan ibunya. Ia tersenyum sopan, rajin membantu, bahkan memanggil dengan penuh hormat. Ia ingin terlihat sebagai menantu ideal, dan Raka pun percaya. Namun kini, semua kebaikan itu hanya topeng yang sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah wajah asli yang penuh gengsi, penuh amarah, dan kini penuh penyesalan. Meisha teringat kata-kata Raka sebelum pergi. "Cinta tanpa hormat kepada ibuku bukan cinta yang pantas untukku." Kata-kata itu terngiang kuat di telinganya, membuat dadanya sesak. Ia sadar, kalimat itu adalah vonis yang memutuskan segalanya. Satu keputusan bodoh, satu amarah yang tak terkendali, telah menghancurkan rumah tangganya bahkan sebelum ia sempat benar-benar memulainya. Ia memandang ke arah pintu tempat Raka dan ibunya tadi keluar. Bayangan itu masih jelas di ingatannya. Raka yang memapah ibunya dengan penuh cinta, meninggalkan dirinya yang terpuruk. Dan pemandangan itu membuatnya sadar bahwa ia telah kehilangan segalanya. Air matanya semakin deras. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya, lalu berbisik pada dirinya sendiri. "Seharusnya aku membela. Seharusnya aku berdiri melawan cibiran tamu. Seharusnya aku merangkul ibu mertuaku, bukan malah menghina. Aku bodoh, aku benar-benar bodoh." Salah satu tamu, seorang wanita tua, mendekat sebentar lalu berkata pelan, "Nak, kalau kau tadi membela mertuamu, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Penyesalan memang selalu datang terlambat." Lalu ia pergi meninggalkan Meisha sendirian lagi. Ucapan itu menampar keras. Meisha kembali terisak, kali ini lebih keras. Ia tahu wanita tua itu benar. Semua kesalahan berawal ketika ia memilih diam saat mendengar cibiran tamu. Diam yang membuat hatinya penuh gengsi. Diam yang akhirnya menjerumuskannya pada tindakan kejam. Gaun pengantin yang tadi ia banggakan kini terasa bagai beban. Mahkota bunga yang menghiasi rambutnya terasa sia-sia. Semua yang ia impikan tentang pernikahan sempurna berakhir menjadi mimpi buruk.
Meisha mencoba berdiri, tetapi lututnya lemas. Ia jatuh terduduk lagi. "Raka, maafkan aku. Aku menyesal," ucapnya lirih, meski ia tahu Raka sudah terlalu jauh untuk mendengarnya. Waktu seakan berjalan lambat. Satu demi satu tamu undangan mulai pergi, meninggalkan pelaminan kosong. Hanya Meisha yang masih terduduk, terperangkap dalam penyesalannya sendiri. Malam itu, ia sadar bahwa rasa malu tidak pernah bisa dihapus dengan amarah. Justru amarah itulah yang merampas seluruh kebahagiaan yang ia miliki. Dan sejak saat itu, ia tahu hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia harus menanggung penyesalan itu seumur hidup, karena satu kesalahan di hari yang seharusnya menjadi hari terindah. Malam sudah larut ketika Ibu Lastri akhirnya dibawa ke rumah sakit. Raka duduk di samping ranjang darurat, menggenggam tangan ibunya erat-erat. Dokter dan perawat bekerja cepat, membersihkan luka bakar di kepala, membalut dengan kain khusus, dan memberi obat penghilang rasa sakit. Wajah Raka tidak pernah lepas dari tangisan. "Ibu, maafkan aku. Seharusnya aku bisa melindungi ibu lebih cepat. Seharusnya aku tidak membiarkan semua itu terjadi." Suaranya parau, penuh sesal. Ibu Lastri membuka mata perlahan, tersenyum meski wajahnya masih pucat. "Nah, jangan salahkan dirimu. Semua sudah kehendak Allah. Ibu tidak apa-apa, yang penting kau tetap berbakti dan jangan pernah benci hidupmu sendiri." Namun Raka menggeleng, air matanya semakin deras. "Tidak, Bu. Luka ini akan selalu mengingatkanku betapa jahatnya manusia ketika buta oleh gengsi. Aku tidak akan pernah maafkan siapapun yang menyakiti ibu dokter, kemudian mendekat, menepuk bahu Raka. Kami sudah lakukan yang terbaik, tapi luka bakar ini akan meninggalkan bekas permanen. Kulit kepalanya rusak, tidak akan kembali seperti semula." Kalimat itu menusuk hati Raka bagai belati. Ia memandang wajah ibunya, lalu menunduk, menempelkan dahinya pada tangan ibunya. "Aku janji, Bu. Aku akan merawatmu sampai akhir hayat. Aku tidak peduli lagi dengan pernikahan, harta, atau dunia. Bagiku ibu adalah segalanya." Sementara itu, di gedung pernikahan yang telah kosong, Meisha masih terduduk seorang diri di pelaminan. Lampu-lampu mulai dipadamkan. Para pekerja pelaminan mulai merapikan dekorasi. Tetapi ia tidak bergerak. Matanya sembab, riasannya luntur, gaun mewahnya tampak kusut. Ia memandang kosong ke arah pintu, tempat Raka dan ibunya tadi keluar. Bayangan itu terus menghantuinya. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, lalu terisak lagi. "Seandainya aku bisa memutar waktu, seandainya aku bisa menahan diriku." Namun waktu tidak pernah bisa kembali. Ia tahu, semua sudah terlambat. Beberapa tamu yang masih tersisa melintas sambil berbisik. Kasihan sekali, hidupnya hancur gara-gara gengsi. Dia yang salah, biar dia menanggung akibatnya. Pelajaran besar, jangan pernah rendahkan orang tua. Setiap kalimat itu seperti cambuk yang menghantam Meisha. Ia ingin menjerit, ingin mengatakan bahwa ia menyesal, tapi tidak ada gunanya lagi. Semua sudah berlalu. Malam itu, ia pulang bukan sebagai pengantin yang berbahagia, melainkan sebagai wanita yang kehilangan segalanya. Rumah tangga yang baru ia bangun runtuh seketika. Cinta yang ia impikan pergi tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah penyesalan yang akan membayangi seumur hidupnya. Di rumah sakit, Raka duduk semalaman di samping ranjang ibunya. Ia tidak bergeming, tidak peduli meski tubuhnya letih. Setiap detik ia mengusap tangan ibunya, seakan takut wanita itu pergi meninggalkannya. "Ibu, mulai hari ini, aku tidak butuh siapapun lagi. Aku hanya ingin bersama ibu. Aku akan bekerja lebih keras. Aku akan bahagiakan ibu. Biarlah dunia mencibir, aku tidak peduli. Yang penting, ibu tetap ada di sisiku." Ibu Lastri menatap putranya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kau sudah lakukan yang terbaik. Jangan biarkan amarah merenggut masa depanmu. Allah selalu punya rencana.
Namun Raka hanya diam, hatinya sudah bulat. Ia tahu satu hal, ia tidak akan pernah memaafkan wanita yang tega menyakiti ibunya. Dan ia tidak akan pernah lupa pada tamu-tamu yang telah menambah luka dengan cibiran mereka. Hari itu tercatat dalam ingatan semua orang. Sebuah pesta megah berubah menjadi tragedi memilukan. Seorang ibu pulang dengan luka permanen di tubuhnya. Seorang anak kehilangan kepercayaan pada cinta. Dan seorang pengantin wanita menanggung penyesalan seumur hidup. Dan dari malam itu, nama Meisha tidak lagi dikenang sebagai pengantin cantik, melainkan sebagai menantu yang tega menyakiti mertua di hari pernikahannya sendiri. Akhir yang menyakitkan itu menjadi pelajaran pahit, bahwa gengsi bisa meruntuhkan kebahagiaan, dan bahwa menghina orang tua adalah dosa yang akan dibayar dengan penyesalan tak berujung.